kabeh padha tansah eling urip ning donya ora suwe jarene mung mampir ngombe wae eleng eleng ati susah urip bunga tansah eleng percaya marang Gusti Yesus ayem tentrem saben dina kebak sukarena eleng sedulur kabeh padha tansah eling urip ning donya ora suwe jarene mung mampir ngombe wae eleng ati susah urip bunga tansah eleng percaya marang Gusti Yesus ayem tentrem saben dina kebak sukarena yo aja lali marang Gusti Yesus juru slamet ora bakal lali derek Gusti Yesus ati kula saya mantep eleng sedulur kabeh padha tansah eleng urip ning donya ora suwe jarene mung mampir ngombe wae eleng ati susah urip bunga tansah eleng percaya marang Gusti Yesus ayem tentrem saben dina kebak sukarena yo aja lali marang Gusti Yesus juru slamet ora bakal lali derek Gusti Yesus ati kula saya mantep yo aja lali marang Gusti Yesus juru slamet ora bakal lali derek Gusti Yesus ati kula saya mantep yo aja lali marang Gusti Yesus juru slamet ora bakal lali derek Gusti Yesus ati kula saya mantep ati kula saya mantep ati kula saya Yang Maha Besar, Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya kasih karunia Allah melimpahi setiap kami, para hamba-hambamu, para pelayanmu, baik kru, para mitra bakti, buat saudara-saudara kami yang ada di luar yang bersama-sama kami saat ini dalam ibadah live. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.
Sungguh saat yang menyenangkan dapat kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah kepada Bapak, Ibu, saudara semua. Mari kita mengkondisikan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kita mampu melayani pribadinya dan juga melayani sesama. Dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang bersama-sama untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian, satu yang ku perlu. Bapak, Ibu, saudara, apa yang Bapak, Ibu, saudara perlu dari Tuhan? Apakah Bapak, Ibu perlu harta benda yang banyak? Bapak, Ibu perlu pangkat derajat yang tinggi? Bapak, Ibu perlu uang, harta benda, kesehatan, kekuatan? Saya percaya Bapak, Ibu semua memerlukan hal-hal seperti itu selama kita hidup di bumi ini. Tapi ingat Bapak, Ibu, semuanya akan kita tinggalkan. Hanya satu yang benar-benar kita perlu, yaitu hidup kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Bapak, Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama kami menaikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan. Dan yang belum bisa, kita akan bersama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Dan kita akan juga menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Satu yang ku perlu, haleluya. Selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa,
Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mau hidup berkenan di hadapannya Tuhan? Jikalau selama ini Bapak Ibu belum melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya, yang menyukakan pribadinya, mari kita lakukan. Jangan lagi ditunda, karena saatnya sangat singkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai terlambat. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara akan menyesali nanti. Oleh karena itu, waktu yang masih sisa, kita mohon supaya Allah ubahkan hidup kita, hati kita, tekad kita, semangat kita, untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara mampu melakukannya. Jikalau Bapak Ibu mau meminta tuntunannya, bimbingannya, Roh Kudus akan membawa Bapak Ibu untuk hidup melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, setiap kita memiliki tekad yang sama, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan kembali lagu ini, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini ku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Pujikan dengan segenap hati. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan Pak. Kembali katakan dengan segenap hati, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Haleluya. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan. Sekali lagi dengan segenap hati dan rohmu. Haleluya. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus dalam. Haleluya.
haleluya. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan pada sekali lagi, haleluya. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan sungguh Tuhan, tiada yang lain yang kami ingin selain menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, agar hidup kami layak Engkau pakai, menjadi alat di tangan-Mu, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kami. Pakai kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia malam ini. Walaupun kami terbatas secara fisik, tetapi roh kami bergerak tanpa batas. Sebab Engkau ada di dalam kami, Engkau yang menuntun dan memimpin langkah hidup kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kami bersyukur saat ini boleh menjumpai Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live ini. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya firman-Mu boleh sampai kepada hati setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu mengucap syukur, dan menyerahkan diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami semua rindu dipenuhi dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan syukur. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah semangat itu tidak pernah pudar dari hidup kita. Oleh karena itu, setiap kita di dalam situasi kondisi apapun, sekalipun di masa pandemi COVID-19 yang terus masih berlangsung sampai saat ini, Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu jangan sampai hilang. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita mengkondisikan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu adalah gambaran dari hidup orang tuanya. Orang berkata, wajahnya, sifatnya seperti fotokopi dari orang tuanya. Itu memang benar Bapak Ibu. Ya. Karena anak-anak itu akan menurun, ya. Orang tua akan menurunkan sifat-sifat, ya, kebiasaan yang baik, kerajinan, semangat, kasih, dan semuanya itu akan menurun kepada orang tua. Walaupun memang anak-anak juga, ya, memiliki keputusannya sendiri. Oleh karena pengaruh lingkungan pergaulan yang mereka terima. Namun Bapak Ibu, di dalam diri anak-anak ada sifat-sifat yang persis seperti orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, pasti sifat dan karakter dari Allah itu juga akan diturunkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, jikalau kita tidak memiliki kemirifan sifat atau karakter yang Allah Bapa miliki, tentu itu akan dipertanyakan. Menjadi anak siapa kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pertemuan kali ini di dalam tayangan ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama kru, mari kita belajar tentang satu topik kebenaran firman Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 2 dan Roma pasal 9 ayat pasal 8 maksud saya, ayat 29. Dipersilahkan. Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Yesus itu membutuhkan sebuah tekad yang kuat dari setiap kita yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanpa kerja keras
dari pihak kita, maka Bapak Ibu, wajah atau keserupaan hidup kita dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan sulit terbentuk, akan sulit dikenali oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena memang ada orang yang memang dia secara total ketika percaya Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk dibentuk. Tapi ada orang yang sejak dari kandungan sampai tua, karakternya, pribadinya masih belum terbentuk. Tidak ada keserupaan dengan Yesus sama sekali. Malah sifat dan karakternya mirip sifat dan karakter dari anak-anak dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sangat tragis dan sangat menyedihkan. Mari Bapak Ibu, sudah berapa lama Bapak Ibu mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Dan sudah berapa lama Bapak Ibu pergi ke gereja, beribadah? Sudah berapa lama Bapak Ibu ikut di dalam pelayanan di gereja lokal? Atau Bapak Ibu ikut tim doa, tim kunjungan, tim pelayanan keluar daerah? Karena masih ada banyak orang yang sibuk melibatkan diri di dalam pelayanan, tapi watak karakternya belum memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu firman Tuhan menasihatkan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, agar kamu mengetahui kehendak Allah. Mana yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna. Ketika kita belum manusia batiniah kita, manusia rohani kita belum serupa dengan Tuhan Yesus, maka sulit kita untuk berubah melalui pembaharuan budi kita. Dan sulit juga kita memahami kehendak Allah, apa itu yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu jauh dari harapan hati Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Apakah wajah rohani kita, batiniah kita, itu sudah memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus? Guru agung kita, Tuhan dan Raja kita yang mulia. Kalau belum, Tuhan masih memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mendandani manusia batiniah kita. Bapak Ibu tidak atau jangan terlalu sibuk mendandani yang fisik ini. Sebab sebesar apapun biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk memoles wajah fisik ini, pasti wajah ini juga pada akhirnya akan menua. Karena itu proses alamiah. Tapi dandanilah manusia batiniah kita, agar dari hari ke hari hidup kita memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus. Rasul Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Mari dibacakan.
Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Mohon dibacakan. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, garis bawahi Bapak Ibu, kita semua wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Untuk menjadi serupa dengan Yesus, ada kewajiban yang tidak bisa Bapak Ibu Saudara tinggalkan. Justru harus semakin diperkuat dari hari ke hari, supaya karakter kita benar-benar serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang mengabaikan kewajiban ini. Seolah-olah kalau sudah jadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, beres semuanya. Ada banyak orang menganggap secara otomatis hidup kita akan menjadi baik, menjadi benar, menjadi berkenan dan sempurna. Tunggu dulu Bapak Ibu. Semua itu ada prosesnya. Tidak datang tiba-tiba. Karena ada banyak orang tidak mau, bahkan menolak proses yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Ada banyak orang Kristen memiliki pemahaman seolah-olah kalau mengenal Tuhan Yesus semuanya pasti akan beres. Masalahnya akan terselesaikan, sakit penyakitnya mengalami mujizat kesembuhan. Ekonominya pasti akan membaik, pekerjaannya pasti akan sukses. Rumah tangganya pasti akan bahagia, anak-anaknya pasti akan menjadi anak-anak yang penurut. Bapak Ibu, akan ada banyak kejadian di dalam perjalanan kita ketika kita mengatakan, Tuhan, aku mau menjadi serupa dengan Engkau. Akan ada banyak proses di sana. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti di situ. Karena kalau Bapak Ibu berhenti, Bapak Ibu membuang waktu dan hidup Bapak Ibu sia-sia. Mari teruskan perjalanan walaupun itu mungkin harus disertai dengan linangan air mata. Perjuangan yang berat. Namun ketika Bapak Ibu memiliki tekad yang kuat pasti akan sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Yang pertama, apa yang harus serupa dengan Tuhan Yesus? Kita akan membaca dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dipersilakan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, firman Tuhan mengatakan, sebab ada tertulis di dalam firman Tuhan, untuk Bapak Ibu Saudara semua yang percaya, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengakui diri Bapak Ibu sebagai anak-anak Allah. Harus apa? Hidup kudus, sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Jadi yang pertama, keserupaan kita dengan Yesus di dalam hal kekudusannya. Memang untuk mencapai taraf ini Bapak Ibu, dibutuhkan
kerja keras, tekad yang kuat. Perlu banyak waktu yang Bapak Ibu Saudara harus miliki bersama dengan dia. Supaya Bapak Ibu mengenal hatinya, mengerti kemauannya. Karena orang tidak tiba-tiba menjadi kudus, menjadi suci, menjadi baik, menjadi benar. Proses waktu dan penyerahan diri yang total itu baru bisa membawa Bapak Ibu hidup kudus seperti pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, itu cuma hanya sekedar wacana dan hanya di bibir saja. Tapi sulit untuk dipraktekkan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Karena memang tantangannya berat. Ketika kita mau hidup kudus, tiba-tiba iblis menawarkan kenikmatan daging, kenikmatan dunia ini. Menawarkan makanan-makanan yang lezat. Menawarkan hal-hal yang menyenangkan untuk dinikmati. Dan ada banyak orang yang terjebak di dalamnya karena menganggap apa yang datang itu pasti kehendak Tuhan. Bapak Ibu ingat, manusia itu memiliki kehendak bebas. Dan Tuhan biarkan manusia itu untuk memilih melalui kehendak bebasnya. Karena manusia itu bukan robot yang bisa disetel dengan remote control oleh Tuhan. Manusia itu memiliki kehendak bebas untuk memilih, sehingga ketika pilihan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa menyalahkan Tuhan. Dan berkata seolah-olah Tuhan itu tidak adil karena Tuhan memberi tekanan kepada kita untuk memilih. Bapak Ibu ingat apa yang ditulis oleh Rasul Yakobus di dalam pasal yang pertama. Bahwa setiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, dipikat dan dibuai. Jadi bukan Allah yang mencobai, tetapi keinginan manusia itu sendiri, keinginan Bapak Ibu Saudara sendiri, keinginan kita sendiri. Yang membawa kita pada akhirnya terseret dan jatuh. Ingat Bapak Ibu, Tuhan masih memberi kesempatan. Kalau Bapak Ibu sekali gagal, jangan menyerah, masih ada lagi kesempatan. 2 kali gagal, Tuhan terus memberi kesempatan. Sampai benar-benar Bapak Ibu bertobat dan menyadari bahwa semua yang kita lakukan itu akan menghancurkan hidup kita ke dalam api penghukuman kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, kehendak bebas kita jangan kita umbar dan kita biarkan liar sehingga tak terkendali. Biarlah kehendak bebas kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus akan menuntun kita untuk memahami firman Tuhan dan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup kudus seperti Dia yang adalah kudus. Apakah ini bisa ditawar? Tidak bisa. Karena surga itu bukan sembarangan orang bisa masuk ke sana. Dosa dan hawa nafsu dunia ini tidak bisa masuk ke sana. Surga itu tempatnya para suci dan para kudus. Orang-orang yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, yang menjaga hidupnya tetap kudus, roh, jiwa, dan tubuhnya, yang berhak untuk masuk ke surga.
Tapi apakah Bapak Ibu yang sampai saat ini masih sulit untuk membebaskan diri dari semua keinginan daging dan hawa nafsu serta perbuatan-perbuatan dosa? Ya, Tuhan masih memberi kesempatan. Jangan sampai kesabaran Tuhan itu habis atas hidup kita. Sekarang kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini masih hidup berkubang di dalam hawa nafsu daging dan dosa-dosa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, ayo. Tangan Tuhan terbuka untuk menerima Bapak Ibu. Membuat komitmen untuk bertobat dan meninggalkan semuanya itu. Dan belajar hidup benar dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Bapak Ibu membebaskan diri dari kecemaran dunia dan hidup kudus di hadapannya. Yang kedua, menjadi serupa dengan Yesus. Kita akan membaca di dalam kiriman kepada orang-orang Ibrani. Surat Ibrani, pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Silahkan dibaca. Ibrani pasal 7 dan 8, ya oke. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memiliki kerinduan menjadi serupa dengan Yesus, proses yang kedua ini harus Bapak Ibu jalani, yaitu ketaatan. Ketaatan ini tidak boleh ditawar-menawar, mutlak. Karena firman Tuhan katakan, dan sekalipun ia sebagai anak, ia telah belajar apa? Menjadi taat dari apa yang dideritanya. Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah, sebagai yang sulung dari antara saudara kita semua. Dia memberikan contoh dan teladan tentang sebuah ketaatan. Dia tidak menyalahgunakan haknya sebagai anak, lalu seenaknya dia akan melanggar hukum dan aturan yang Bapa telah gariskan. Namun kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang menyebut dirinya anak-anak Allah banyak melanggar aturan dan hukum kebenaran firman Tuhan. Karena mereka merasa memiliki hak istimewa sehingga kesalahannya patut diabaikan. Dan tidak dituntut pertanggungan jawab. Bapak Ibu ingat bahwa ada malaikat yang menulis setiap kejadian dari hidup kita, baik atau jahat. Ada buku kehidupan anak domba yang menulis semua perbuatan setiap kita yang percaya kepadanya. Juga kepada Bapak Ibu yang belum percaya, semua manusia dicatat di dalam buku Al-Hayat. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari pertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Apakah ketika kita sudah menghembuskan nafas dan meninggalkan dunia ini, kita berada di balik kubur, siapa yang pertama kali menyambut kita? Iblis dan para malaikatnya, atau Bapak Abraham dan para malaikat-malaikat kudusnya?
Jangan menganggap, itu kita pikirkan nanti. Tidak Bapak Ibu. Saat ini harus Bapak Ibu benar-benar pikirkan dengan matang. Soalnya kalau tidak, semua terlambat, penyesalan Bapak Ibu tidak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah, sebagai milik yang sudah ditebus melalui darahnya yang kudus, untuk menjadi serupa dengan Yesus, Bapak Ibu harus melalui proses ketaatan. Seperti Tuhan Yesus yang belajar taat sekalipun dia sebagai anak. Tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum, tetapi menjalaninya sesuai dengan proses yang ada. Memang untuk taat itu berat Bapak Ibu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketaatan di dalam segala sisi, ketika Bapak Ibu menderita, ketika Bapak Ibu dibenturkan, ketika Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, ketika Bapak Ibu mengalami jatuh di dalam usaha, mengalami masalah dalam keluarga, dan seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi hidup kita, ketika kita belajar taat Bapak Ibu, pada ujungnya ketaatan itu akan membawa Bapak Ibu kepada kehormatan. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika Bapak Ibu belajar hidup taat seperti Tuhan Yesus taat. Bahkan Filipi, penulis ya Rasul Paulus yang menulis kitab Filipi pasal 2 itu mengatakan, ya, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan yang totalitas yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada seluruh umat manusia, baik yang percaya atau yang tidak. Dia tidak menyayangkan nyawanya, tapi memberikannya sebagai tebusan atas dosa-dosa dunia dan manusia, atas hidup Bapak Ibu Saudara semua yang percaya. Mari Bapak Ibu pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah taat di dalam segala hal, di dalam segala sisi hidup kita? Kalau belum, ayo. Memang taat itu mudah diucapkan, tetapi itu membutuhkan perjuangan yang keras untuk mempraktekannya. Tapi saya percaya, setiap kita yang mempraktekkan ketaatan di dalam hidup ini, dalam mentaati kebenaran firman Tuhan, apa yang Bapak Ibu kerjakan tidak ada yang sia-sia. Luar biasa. Yang ketiga, menjadi serupa dengan Yesus. Tidak hanya di dalam hal kekudusan hidup, tidak hanya di dalam ketaatan yang mutlak kepada Allah Bapa, tetapi juga menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita harus memiliki seperti apa yang Tuhan Yesus miliki. Kita akan membaca di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Dipersilahkan. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah di dalam hidupmu bersama memiliki apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Hidup Bapak Ibu, cara hidup Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, itu juga bisa dilihat dari pikiran-pikiran Bapak Ibu. Perasaan yang Bapak Ibu miliki. Apakah Bapak Ibu memiliki kepekaan? Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini,
terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen yang sudah mati perasaannya. Hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Apalagi di masa sulit ini, banyak orang-orang yang menjadi egois. Tetapi saya percaya kalau Bapak Ibu itu sebagai anak-anak Allah, milik kesayangannya, Bapak Ibu Saudara akan memiliki perasaan yang lemah lembut seperti perasaannya Tuhan Yesus. Terhadap jiwa-jiwa, terhadap mereka yang berjalan tanpa seorang yang menuntun seperti domba tanpa gembala. Bapak Ibu, mari kita menjadi penuntun-penuntun hidup orang lain ke dalam kebenaran. Dan memiliki perasaan seperti perasaannya Tuhan Yesus yang selalu jatuh belas kasihan ketika melihat orang-orang banyak. Bukan hanya sekedar perasaan semu, perasaan manusiawi saja, tapi perasaan ilahi, perasaan yang menginginkan setiap orang itu diselamatkan. Tidak hanya memiliki perasaan Kristus, tapi juga pikiran-pikiran Kristus. Pikirannya selalu menginginkan kebaikan bagi orang lain. Memberikan solusi, memberikan jalan keluar kalau ada masalah. Tidak malah menghakimi atau menjebak orang lain dengan kelicikan pikiran dari Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan selalu terbuka dan memberikan solusi kepada orang lain. Ini yang baik, ini yang benar. Ini yang harus dijalani. Bukan malah menjerumuskan dan senang kalau orang lain mengalami masalah, bahkan mengalami kejatuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi serupa dengan Yesus, memiliki pikiran dan perasaannya, berarti kita ini di dalam hidup kita seluruhnya menginginkan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga, istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara, tempat di mana Bapak Ibu melayani para jemaat, rekan di dalam pelayanan, tetapi juga untuk semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka mendapat tuntunan bahwa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu selalu memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Mungkin itu sederhana, tapi ketika itu diberikan dengan hati yang tulus, maka itu akan menjadi jalan keluar, solusi yang dirindukan oleh banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara, pergunakan kesempatan ini dengan baik, supaya pikiran dan perasaan yang Bapak Ibu miliki itu seperti pikiran dan perasaannya Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memikirkan kebaikan orang lain. Perasaannya selalu rindu menolong orang lain. Dan kalau itu ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya hidup Bapak Ibu Saudara dimanapun Tuhan bawa dan tempatkan akan menjadi berkat, akan menjadi dampak, akan menjadi pengaruh yang luar biasa. Bukan pemberian harta benda atau materi,
yang Bapak Ibu miliki. Tetapi ketika Bapak Ibu memiliki kepedulian hati melalui pikiran-pikiran dan perasaan yang Bapak Ibu miliki, maka orang-orang lain akan ditolong dengan kecerdasan pikiran dan perasaan yang Bapak Ibu Saudara punya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk menjadi serupa dengan Yesus yang pertama adalah setiap kita harus menguduskan hidup kita sama seperti Tuhan Yesus yang kudus. Sebab kita tidak bisa melayani Dia yang kudus dengan kenajisan, dengan sifat kedagingan kita. Tapi ketika Bapak Ibu menguduskan hidup Bapak Ibu, maka setiap pelayanan yang Bapak Ibu kerjakan itu akan memiliki pengaruh dan akan berdampak luas kepada orang-orang yang Bapak Ibu Saudara layani. Yang kedua, menjadi serupa dengan Yesus. Berarti Bapak Ibu dan Saudara akan memiliki satu kepekaan rohani terhadap sesama kita. Karena Bapak Ibu adalah anak-anaknya. Ketika Bapak Ibu belajar terus taat seperti Tuhan Yesus yang taat, sekalipun Dia adalah anak, maka ketaatan kita akan juga membawa orang lain yang suka melanggar hukum, yang suka melanggar firman Tuhan, yang suka sembrono di dalam menjalankan hidupnya, akan melihat cara hidup Bapak Ibu yang benar. Karena Bapak Ibu taat akan seluruh perintahnya. Yang terakhir, menjadi serupa dengan Yesus berarti Bapak Ibu juga memiliki pikiran dan perasaannya yang selalu menginginkan kebaikan orang lain, yang selalu ingin menolong orang lain dan memberikan jalan keluar solusi yang terbaik bagi orang lain. Tidak hanya untuk kesejahteraan, tapi juga keselamatan jiwa mereka. Kalau itu Bapak Ibu Saudara miliki, sungguh luar biasa. Hidup Bapak Ibu akan memiliki pengaruh, dampak yang besar, baik di dalam keluarga, lingkungan, tempat pelayanan, dan dimanapun Bapak Ibu Saudara dibawa oleh Tuhan. Mari kondisikan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan memujikan sebuah lagu yang sudah sangat lama, menjadi seperti Kau Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara merindukan hal ini? Mari kita akan nyanyikan dengan segenap hati kita, menjadi seperti Kau Yesus. Haleluya Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan
seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita, haleluya. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, jadi perkataan, pikiran, perbuatan. Jadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Katakan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kembali kita akan nyanyikan dari awal, haleluya. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, jadi sempurna dalam seluruh hidup. Mari bersama-sama katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Kembali katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, dalam seluruh hidup, dalam seluruh hidup. Sungguh Tuhan, ini kerinduan terbesar dari kami, menjadi seperti Engkau Yesus, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Seluruh hidup kami serupa dengan gambaran anak-Mu.
sebab Engkau telah memilih dan menetapkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah terbesar yang Kau berikan kepada kami, yaitu menjadi anak-Mu, menjadi milik kesayangan-Mu. Melalui penebusan-Mu, Engkau telah membeli kami dengan harga yang lunas dibayar di atas kayu salib. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami ini tanpa sisa lagi. Sebab tidak ada lagi yang kami pertahankan. Karena semuanya sudah Engkau miliki Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami. Milikilah seluruhnya. Agar dunia ini tidak lagi menjadi keinginan kami. Hanya Engkau satu-satunya keinginan dan kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu menyerahkan gereja-Mu, GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Pakai terus gereja kami ini. Sekalipun kami para penyandang disabilitas, yang Kau percayakan untuk melayani, mengembalakan, membimbing, menuntun. Jemaat yang Kau percayakan, beri kami kemampuan, seluruh pengurus yang ada, supaya roh kesehatian terus ada dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu, baik para lansia, para penyandang disabilitas, dan seluruh Tuhan mitra bakti, yang dengan setia melayani bersama kami, berkati hidup mereka. Terus beri kekuatan kesehatan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi, yang saat ini berada di Australia. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan. Di masa tuanya terus memberkati, agar hidupnya, rumah tangganya, pekerjaan pelayanannya, anak mantu cucunya, terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan tempat ini terus kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, untuk mendidik, membimbing, mendewasakan, agar seluruh jemaat boleh mengambil bagian di dalam pelayanan aktif di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan berdoa juga untuk para mitra bakti dan juga kru yang dengan setia melayani bersama kami di dalam ibadah live. Berkati cita-cita masa depan mereka. Orang-orang muda ini kiranya hidupnya dimanapun menjadi berkat. Juga akan Tuhan berkati pekerjaan dan masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa terus berdoa untuk sinode kami GKI, dan juga untuk ketua umum Sinode GKI Pastor Adi Sutanto dan Ibu yang masih ada di Amerika. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, berkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucunya. Kiranya Tuhan, hamba-Mu terus dipakai menjadi berkat sebagai ketua umum, sebagai rektor di STT Sangkakala, dan penggembalaan yang ada di Amerika. Juga seluruh Tuhan, badan pengurus harian yang melayani, yang terus bekerja bersama-sama dengan hamba-Mu ini. Baik Bapak Pendeta Edi Suyanto sebagai sekretaris umum, Bapak Pendeta David Mayanto sebagai wakil, dan seluruh staf yang ada. Tuhan memberkati hidup pelayanan keluarga mereka, agar Tuhan, berkat Tuhan tercurah, dan Tuhan memakai sinode kami itu untuk menjangkau suku-suku di seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tuhan memberkati, menghujani negeri ini dengan keselamatan, dengan roh pertobatan. Ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami, baik di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Seluruh pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati, terus beri kesehatan terus, agar beliau berdua mampu Tuhan menyelesaikan masalah yang ada
dan memberikan Tuhan kebijakan yang tepat untuk mengatasi baik pandemi COVID-19 ini, Tuhan, agar tidak terus meningkat kurvanya, dan juga penyelesaian untuk masalah ekonomi agar semakin membaik di kuartal berikutnya, dan juga vaksinasi yang terus berjalan di seluruh negeri ini. Beri kemampuan untuk negara kami untuk terus mendatangkan vaksin, bahkan vaksin yang sudah dimiliki oleh anak bangsa kami, baik vaksin merah putih, vaksin Nusantara, agar segera dapat Tuhan terrealisasikan dan dapat Tuhan divaksinkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya Engkau memberkati juga para menteri Kabinet Indonesia Maju yang dengan setia membantu bekerja keras untuk Tuhan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan, baik di dalam bidang infrastruktur, ekonomi, baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, politik, keamanan, Tuhan, kelautan, perikanan, tambang, hutan, dan Tuhan semua sumber daya yang ada di negeri ini memberkati Tuhan. Engkau memberkati juga TNI Polri yang menjaga dengan setia Tuhan kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Setiap pulau-pulau baik yang terdepan, terluar, dan terpencil. Dan biarlah mereka dengan sigap terus waspada kepada kelompok-kelompok kriminal Tuhan bersenjata, kaum-kaum radikalisme, paham-paham teroris ISIS Tuhan yang masih bercokol di negeri ini, agar mereka mampu Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya dan dikembalikan kepada ideologi dasar dari negara kami, yaitu Pancasila. Dan biarlah kebinekaan juga mengikat seluruh rakyat, sekalipun kami berbeda-beda keyakinan Tuhan, tetapi kami satu sebagai anak bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi, memberkati Tuhan lembaga tinggi tertinggi negara, memberkati pemerintah dari pusat hingga daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati dan juga memberkati gereja-gereja Tuhan agar mampu menjadi jawaban setiap sinode, organisasi, lembaga-lembaga misi, sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Tuhan, umum Tuhan. Engkau memberkati semuanya supaya gerejamu boleh terlibat di dalam Tuhan kemajuan bangsa dan negara kami. Terima kasih sekali lagi. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan berkati, dan kami mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Sungguh Bapak Ibu, sangat menyenangkan boleh bersama-sama Bapak Ibu di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Oleh karena itu Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan kita akan berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.